Wasiat leluhur di pesisir Cilacap mengajarkan prinsip utama, pantang mengingkari rezeki Tuhan yang mengalir melalui samudera. Sebagai wujud syukur, mereka pun bersemangat menghidupkan ritus komunal sedekah laut. Ini bukan sekedar tradisi, melainkan napas kolektif penghormatan kepada Sang Pemberi kehidupan. Setiap bulan Suro atau Mulut, ritual ini bergulir di sudut-sudut pantai Cilacap pada hari sakral Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Meski tradisi serupa menghampar di sepanjang Nusantara, yang membedakan Cilacap adalah orisinalitasnya yang tak terbantahkan. Ritual di sini bukan repetisi belaka, melainkan hidup dalam keberagaman bentuk tradisi tiap komunitas. Sebagai galeri budaya hidup, Sedekah Laut Cilacap dihidupi oleh setidaknya 20 komunitas nelayan dari Jetis hingga kota Cilacap. Dari keragaman inilah muncul khasanah autentik, ritual nelayan lengkong di desa Mertasinga, sebuah manifestasi harmoni abadi antara manusia dan samudera yang terus berevolusi tanpa kehilangan jati diri. Ada produksi itu kelihatannya satu mengimuni nelayan, yang kedua dengan nelayan dapat ikan banyak itu kan langsung dimasukkan ke PPI. Jadi kayak saya sebagai pengurus bersedekah-sedekahnya itu satu untuk mencari bakul ya, bakul supaya harga ikan itu mahal. Terus yang kedua seandainya kalau nelayan bakul itu nggak ada uang, kan nelayan dibayar dengan pengurus dibayar. Ini yang untuk jembatan nelayan lah. Tujuan nelayan ini melarung bisa itu kan tradisi ya, dari karena gelar budaya tradisional nelayan. Jadi dengan tujuan itu mengucapkan syukur pada Allah SWT karena sudah diberikan hasil laut yang berlimpah dalam 1 tahun. Akhirnya nelayan itu syukuran, syukuri pada nelayan sendiri, bukan istilahnya apakah sudah nyuwun kepada apa lautan itu bukan, tapi nyuwun kepada Allah SWT supaya kita diberikan keselamatan, kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya dan dibukakan pintu. Sedekah Laut di Cilacap merupakan jejaring budaya yang dihidupi 3 pilar sinergis. Komunitas nelayan sebagai pelaku utama, masyarakat penghayat kepercayaan sebagai penjaga spiritual, dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator. Kalau pada melaksanakan untuk tahapan setiap bulan itu kalau sudah turun-temurun atau sudah tradisi, jadi kayak saya terus dengan nelayan ini tidak meneruskan yang kita. Nah, akhirnya yang nguri-nguri budaya kita atau tradisi. Sebenarnya ini, jadi kalau rangkaian acara yang pertama bikin jolen, terus hari Jumat, terus sebagainya itu kita kemarin banjir. Kolaborasi trilogi inilah yang menjadikan tradisi ini tetap relevan di tengah gelombang modernisasi. Dalam praktik masyarakat nelayan lengkong, tradisi ini dijalankan dengan disiplin tinggi. Prosesi tak dimulai dari larungan, melainkan dari napak tilas dan ziarah ke situs-situs leluhur desa seperti makam Adipati Blagong. Sedekah laut itu sebenarnya satu ritual yang cukup
cukup lekat dengan masyarakat Cilacap, terutama pesisir ya. Jadi dari ujung timur di Jedes sampai Cilacap selatan ya, ujung selatan itu hampir semua melakukan. Bahkan tadi ini per hari ini saya tadi dapat informasi di Cilacap yang posisinya agak masuk pun di wilayah Cipari itu juga melakukan sedekah laut. Dan ini cukup menarik sebenarnya, karena artinya persebarannya tidak hanya mutlak di masyarakat pesisir, bahkan ini lebih masuk ke yang tidak begitu pesisir lah. Jadi ini menjadi sebuah gambaran kalau sedekah laut itu sebenarnya tidak hanya mengakar pada masyarakat nelayan. Justru ini menyebar pada masyarakat yang dalam tanda kutip petani juga, petani atau masyarakat secara umum. Kalau saya sendiri cenderung agak sepakat ini sebenarnya satu ritual yang dilakukan oleh masyarakat pesisir, karena masyarakat pesisir itu lebih kompleks, tidak hanya pada nelayan saja. Nah, ini yang cukup menarik bagi saya. Berbeda ketika itu hanya skup kecil, hanya nelayan saja. Menurut saya sedekah laut ini bagi nelayan jelas itu satu ritual yang harus dilakukan, karena berkaitan dengan kehidupan mereka, mata pencaharian mereka. Jadi bagaimana mereka harus punya satu waktu khusus di ritual itu untuk melakukan sebenarnya ungkapan terima kasih kepada Tuhan lah, yang bentuknya ya seperti itu, seperti sedekah laut itu. Tapi bagi masyarakat secara umum, sedekah laut ini juga membangun satu persepsi bahwa ada sesuatu yang penting di masyarakat pesisir itu. Dan itu sebenarnya menurut saya juga bermacam-macam, karena gini, ketika malam sedekah laut itu sebenarnya banyak orang yang berkunjung ke wilayah pesisir Cilacap, di Teluk Penyu dan lain-lain, dan itu bukan orang-orang yang hidup dalam tanda kutip sebagai warga nelayan atau warga pesisir, itu bukan, tapi lingkup Cilacap, bahkan luar Cilacap. Dan di sana dia menunggu momen itu, momen sedekah laut. Ibaratnya bisa kita anggap ngalap berkah ya, kalau di bahasa Jawa umum itu ngalap berkah. Nah, itu jelas punya satu pandangan, satu keyakinan tentang sedekah laut. Sedekah laut itu satu momen yang ketika orang bisa mengikuti, bisa terlibat di dalamnya, itu akan mendapatkan sesuatu di dalam keyakinannya. Sedekah laut di sepanjang pesisir ini, bahkan tadi yang masuk itu sebenarnya ada berbagai model, sebenarnya model pengelolaan. Satu itu yang dikelola oleh kelompok nelayan. Kalau yang di kota ini yang di lapangan namanya kelompok nelayan. Tapi di lebih kecil lagi, lebih spesifik itu ada rukun nelayan. Kalau di Cilacap yang terdata di HNSI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Cilacap, itu ada 20 rukun nelayan dari ujung timur sampai barat itu. Nah, kalau yang tergabung dalam kelompok atau rukun itu jelas pengelolaannya secara organisasi ya, bergotong royong. Nah, di situ membuat kepanitiaan dan lain-lain. Tetapi ada lagi sedekah laut yang dilakukan oleh perorangan, individu, atau komunitas-komunitas yang punya satu keyakinan tentang pentingnya sedekah laut, atau komunitas-komunitas tertentu yang hidup di di budaya penghayat misalnya, seperti itu. Contoh yang perorangan ini, ada satu kasepuan yang melakukan sedekah laut dan otomatis pembiayaan akan dilakukan secara mandiri itu. Kemudian yang kelompok penghayat atau kasepuhan yang mengelolanya secara organisasi, organisasinya khusus ini yang non nelayan, mereka akan mengelola itu secara mandiri versi mereka. Ada juga yang di pemerintahan, juga ada lagi yang jelas itu kalau di pemerintahan ada penganggarannya khusus dan lain-lain. Jadi minimal itu ada mandiri perorangan, ada yang kelompok dari nelayan, kelompok non nelayan, dan ada dari pemerintah. Cilacap itu memiliki banyak hal penting yang berkaitan dengan kebudayaan. Contoh, ada tempat namanya Serandil, Selok,
ada Gua Mas Sigit Sela, ada Nusa Kambangan, ada banyak situs-situs penting yang secara tidak langsung itu menumbuhkan satu keyakinan masyarakat bahwa kita itu berada di satu wilayah yang mempunyai sebuah mungkin kekhususan ya. Jadi ya bisa dibanggakan, wah ini Cilacap itu kayak gini. Nah, ini dikuatkan juga dengan Cilacap itu banyaknya masih sangat banyak, bukan masih, memang banyak kelompok-kelompok atau masyarakat yang hidup di budaya yang spesifik, yaitu penghayat. Dan itu cukup berpengaruh kepada masyarakat secara umum. Karena apa? Mereka akan selalu melakukan tradisi-tradisinya atau tata adat mereka. Ada selamatan atau kepungan, tumpengan, ada banyak hal lah, ritual-ritual yang mereka lakukan. Dan ini membentuk karakter Cilacap secara keseluruhan. Terutama kalau kita bicara sedekah laut, ya hampir di sepanjang pesisir itu membentuk satu satu pemikiran yang secara komunal itu ya Cilacap itu kayak gini gitu ya. Dan itu secara tidak langsung itu mempengaruhi orang-orang yang sebenarnya tidak terlibat. Tidak aneh bagi masyarakat Cilacap ketika sedekah laut itu tetap kuat, tetap lestari, bahkan berkembang ya, kita katakan seperti itu. Cilacap memang bukan sekedar bermakna titik koordinat geografis, melainkan laboratorium spiritual yang terus hidup dan bernafas. Kabupaten ini merupakan habitat penting bagi komunitas penghayat kepercayaan yang tercatat sebagai salah satu terbesar dan paling beragam di Indonesia. Lanskap spiritual Cilacap terwujud dalam mozaik mitos yang menyelimuti setiap jengkal wilayahnya. Kondisi sosiokultural yang unik inilah yang menciptakan ekosistem sempurna bagi lestarinya tradisi spiritual. Dalam konteks inilah, ritual ziarah laut nelayan Lengkong bukan sekedar tradisi, melainkan manifestasi dari lanskap spiritual yang telah berakar ratusan tahun. Nek kula pancen nyepeng niki teng sedekah laut niku pun kali 200 tahun. Dadi cakal bakal nggih menika mboten memahami. Dadi pertama kepriwe terus kepriwe niku nggih pancen terus terang mawon kula takon wong tua. Dadi takon wong tua nggih, wong tua jawabe nggih namung kaya niki. Terus kula nggih menawi saged kula laksanakan. Nek mboten nggih terus terang mawon sanjang mboten. Nek niku pancen pun kali 200 tahun semenika. Critane kula nggih cerita namung saking ngriki dugi Nusa Kambangan Karangbolong niku nuju nggih makam lah cara teng darat makam teng mriku ta wong sanes senggar tadi teng pinggir laut tetos niku ceritane wong tua niku apa ceritane nyong kon ditanggapi ceritane ngriki nggih kan dirungokaken sing kanthi wening terus kula kantun derek mawon lah kali mbae mriki terus terang mawon kula si wong bodho nggih mboten ngerti napa lah pokoke dadi namung carane namung dikuasakaken kali warga khususnya Lengkong selama 20 tahun. Nek ceritane makame Mbok Nyai Rara Kidul cuma kangge lirenan. Dadi asline nggih mboten teng mriku, asline teng Parangtritis. Dados saking Parangtritis mriki nek ngriki anak putune mriku ya cara wong tuane ngopo menyan lah. Dadi diundang supaya tekan ngono. Tapi anggo wektu nek kula kemin jam 12 kurang 5 menit kula nembe munggah Gua Karang Bandung. Tapi nek saniki kan jam 7 jam 10 kutul mereka nggih terus langsung dibakar niku menyane. Mboten ngangge perhitungan carane. Perhitungan wis kutul lah ae gitu carane. Nek kula mboten nek kula dereng mangsane jam 12 kurang 5 menit kula dereng saged munggah. Tur mboten niku tok kathah tunggile, mboten 10, mboten 20. Kathah nek bisa mesti kabeh, nek teka kabeh bingung Mas. Kula sing bingung. Nek kula sih ya biasa bae lah wong kula wong Jawa. Tur wong padha. Dadi carane nggih kula kan nderek pangandikane tiyang sepuh kula riyin
Sing disuwun saking mriki niate ingsun caos bekti dumateng mbokne Lara Kidul. Sepindah njaluk lujengan sakabehane sanak putune gedhe cilik tuan nom lanang wadon sing mau melu mborosa nggih monggo. Kados niku carane mboten pernah mboten lah. Carane ya kur nembung njaluk waras slamet kabeh. Aja analangan apa-apa, tapi wong anu banyu sing njaluk waras mau paling ora waras ya ngrepoti maning. Kula sebutan disebutan nelayan atas namanya. Kangge perwakilan nelayan soalnya sih mboten perwakilan nyong karo sapa kae ora. Kula tujuane njaluk waras slamet kabeh anak buah kula. Sedaya sing teng lengkong mriku soal mriku nggih njaluke kaya niku. Mboten njaluk pernah njaluk sugih nggih mboten. Nggih, pokoke sing penting waras slamet wae kuwi sampai tekan tua. Sekelingane nggih namung pertama kembang menyan. Terus tekan kelapa ijo, gedang telon, terus ube rampene. Jajan pasar apa bae pokoke dikumpliti kurcuma jago mikir sok kelalen. Wonten bukune tapi nang dimbukan ngene kuwi. Dadi kula nggih cuma emutane terutama kula kemenyan dadi nomor siji-sijine niku. Puncak spiritual justru terjadi 1 hari sebelum larungan ketika juru kunci dan perwakilan nelayan bersiarah laut ke Karang Majeti di perairan Karang, Bandungan, selatan Pulau Nusa Kambangan. Tempat yang dianggap sakral ini dipercaya sebagai petilasan Ratu Kidul. Di sini mereka menyampaikan permohonan izin dan doa kepada Tuhan, mencoba mendengar wangsit alam, dan sekaligus menghormati kekuatan laut yang mereka yakini. Sungguh sebuah dialog transendental antara manusia dan samudera benar-benar terjadi. Tapi nek mboten saged munggah mriko padane nika wau nggih sedaya ombake ageng boleh wangsit pancen siwingi. Dadi nek ombake gedhe aluk dibrungna dhuwure bae. Teng kidul tengah. Nggih mboten kedah menawi miturut kemampuan. Nggih, nek mriki nggih kemampuan. Ampuhe wedhus nggih wedhus. Nek arep mampu kebo ya kebo apa sapi niku tergantung nang anggotane. Sing wajib jane nggih kebek dolane nika ya wis pernah pokoke pasar. Jajan pasar ya tumpeng robyo dan sebagainya niku wonten dados niku nggih namung anu tok. Nggih cuma komplit tapi boten penuh 100%. Oh. Atas niku ya kudu kaya niku boten niku sukuna. Nggih teng mrika lah pokoke nggih ajeng tidak sinten pokoke bolong-bolong. Pokoke sing penting kula pasrah kali Kanjeng Ibu Ratu. Dadi ya dipangan karo ora buaya ngono pangan dheweke ngono ringtong nyuwun kuwi. Wong saleh niku nggih kathah sih ngantos 8 kelompok napa pinten kelompok niku sing sowan mriku. Tapi nggih gentanan. Seniki mudhun, niki munggah niki mudhun mboten cukup wong 5 apa wong 6 niku teng dhuwur mboten saged. Soale watune watu cilik ya nek datung bahaya ya ora bahaya, datung ora bahaya ya bahaya. Soale biasa wong 7 wong 8 aweh pangan kok kakur 3 niku dadi gawe. Dadi gawene ora dadi gawe apa-apa, embok. Sing kula cadangi embok ngasih di tarik salah sijine. Niku namung kaya niku lho mboten werna-werna mboten. Ya mbok sapa sing dadi pengurus, sapa pun dadi ketua kudu dianakena. Soale kula pun kali 2 tahun pun memahami wajangane wong tua kayak iki. Ya anak bisa tak terus nek ora ya wong niki kula cara pegawene ya mansiun lah. Mansiun api wonten sing nyarepi. Ya sebisa-bisane ngono pokoke bodho ae gitu. Ya moga-moga sing pada waras anak putuku kabeh sing dadi warga Lengkong khusus kula kan khusus mboten jare mriku-mriku kula sebut mboten. Khusus wilayah Lengkong sing mangkat waras bali waras uli rezeki nek arep mulai rezeki mau ngempani karo warga. Inilah wajah autentik komunalisme yang masih hidup melalui masyarakat Lengkong. Dalam prosesnya,
terpancar jelas mentalitas kolektif masyarakat Nusantara. Ada semangat serawung yang mempererat tali persaudaraan, musyawarah yang menempatkan kebersamaan di atas kepentingan individu, dan gotong royong yang menjadi napas penyelesaian setiap pekerjaan. Inilah wajah autentik komunalisme yang masih hidup melalui masyarakat Lengkong. Lebih dari itu, sedekah laut menginternalisasi kesadaran kosmologis bahwa manusia adalah bagian dari jejaring alam semesta yang saling terbawa. Kelestarian kehidupan terletak pada kemampuan menjaga keseimbangan dengan unsur alam, bukan malah menguasainya. Setiap larungan sesaji adalah pengingat akan simbiosis mutualisme bahwa kita hanya akan lestari ketika alam pun terjaga. Sedekah laut adalah ruang pembelajaran tentang keberlanjutan yang telah diuji waktu. Tradisi ini mengajarkan kita untuk senantiasa terhubung dengan masa lalu, menjadikan sejarah sebagai fondasi identitas. Dalam konektivitas dengan leluhur itulah, masyarakat menemukan jawaban mendasar tentang jati diri yang harus dipertahankan.